Dua orang remaja putri mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh gurunya berinisial RM 59 tahun di rumah tahfiz yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Keduanya masing-masing masih berusia 15 tahun dan 11 tahun. Kepala UPTD PPA DP3 AKB Balikpapan Esti Santi Pratiwi menerangkan korban mengalami pelecehan seksual sejak 2 minggu pertama. Sejak minggu pertama menimba ilmu di rumah tahfiz tersebut, terkuak rumah tahfiz itu ternyata tidak terdaftar di Kemenak Balikpapan tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Kaltim, rekan Muhammad Zain yang sudah bersambung bersama kami. Halo rekan Zain. Halo rekan Bima. Baik, bisa dijelaskan dengan laporan Anda sejak kapan korban mengalami pelecehan seksual itu? Baik, terima kasih. Jadi bisa dilaporkan dari dua korban dalam hal ini yang berusia 15 tahun dan 11 tahun ini sudah mengalami pelecehan seksual kurang lebih di pertengahan tahun 2020. Jadi pada pertengahan tahun 2020 dari 2 minggu awal mereka masuk di rumah tahfiz tersebut, kemudian mereka langsung menerima perbuatan yang tidak senonoh tersebut dari pengajar mereka. Dimulai dari satu remaja terlebih dahulu yang berusia 15 tahun, itu dia tidak hanya mengalami pelecehan secara sentuhan, tapi juga pemerkosaan. Kemudian yang dilanjutkan setelahnya yang usia 11 tahun, itu menerima perlakuan pelecehan seksual melalui sentuhan. Seperti itu, rekan Bima. Lantas apakah korban tersebut sekarang mengalami trauma? Baik, dari kedua korban sendiri, menurut jangkauan dari UPTD PPA Balikpapan, sedikit mengalami trauma karena merasa tidak nyaman dengan perbuatan dari pelaku. Namun sejauh ini, setelah melalui beberapa pendampingan, baik itu secara psikologis dan pendampingan lainnya, bisa dikatakan untuk kedua korban saat ini hanya mengalami ketakutan ataupun gelisah apabila dihadapkan dengan pelaku. Seperti itu, rekan Bimo. Baik rekan Zain, sejauh mana pendampingan saat ini terhadap korban? Baik, sejauh pendampingan kepada kedua korban ini dilakukan di semua, baik di seluruh sektor. Dalam hal ini juga meliputi pendidikannya, kemudian pendampingan secara hukum dan psikologis. Tapi sejauh ini proses pendampingan sendiri sudah memasuki pendampingan hukum, di mana untuk pelaku ataupun tersangka sendiri saat ini sudah ditahan di Polda Kaltim. Kemudian nantinya setelah proses sidang berlangsung, dari UPTD PPA Balikpapan akan tetap melakukan pengawasan dari segi psikis si kedua korban. Seperti itu, rekan Bima. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.